Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, tentunya hari ini kita bakalan bahas Bitcoin lagi guys. Tapi sebelum kita mulai videonya, tentunya saya pengen ucapkan dulu selamat Hari Raya Imlek untuk teman-teman yang merayakan Kung Si Facai. Doanya tentunya semoga di tahun yang baru ini kita dilimpahkan rezeki yang melimpah, diberikan jalan keluar untuk semua masalah yang kita hadapi, dan tahun ini tentunya menjadi tahun yang akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan seperti biasa juga guys, karena di hari Imlek saya juga pengen adakan giveaway, oke, sama juga seperti yang di tahun lalu saya lakukan. Caranya cukup simpel, nanti mungkin saya akan post satu foto di Instagram saya. Teman-teman cukup lakukan like dan juga komen saja di postingan Instagram tersebut. Dan nanti saya akan pilih mungkin satu atau dua pemenang untuk saya berikan angpaunya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, siapa tahu menjadi pemenangnya, langsung aja nanti follow dulu Instagramnya. Kemudian nanti saya akan posting foto tersebut, cukup teman-teman like dan juga komen, dan saya akan pilih secara random untuk pemenangnya. Oke, so kita langsung sekarang masuk ke videonya. Per hari ini guys, secara global market cap crypto berada di angka 1,03 triliun dolar atau turun sekitar 0,33%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.787, Ethereum 1.624, BNB 300 dolar, XRP 0,4, Cardano 0,36, Dogecoin 0,085, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 25,04 dolar. So, per hari ini kita melihat market sebenarnya dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikan itu nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, secara overall sebenarnya dalam 24 jam terakhir ya kita melihat market tidak terlalu volatil gitu ya. Jadi untuk hari ini guys, kita nggak bakalan bahas berita dan data, tapi saya pengen bahas langsung ke chart karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke chart guys, dan saya pengen mulai dari dollar index terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman yang sudah mengikuti saya dari beberapa bulan yang lalu harusnya tahu gitu ya, bahwa memang saya expect akan ada terjadi koreksi besar di US dollar yang tentunya akan menyebabkan stock market dan juga kripto itu performanya bakalan baik. Dan kita sudah melihat hal tersebut terjadi guys. Koreksinya sudah terjadi kurang lebih 10%. Oke. Dan sebenarnya kemarin saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya expect akan ada sedikit koreksi atau rebound yang kita akan lihat dari area trendline di sini. Oke. Kita udah pernah bahas bahwa saya memang expect kita akan kembali mengikuti trendline ketika kita masih berada di sini, guys. Oke, dan kita sudah menyentuh area trendline tersebut, bahkan sudah menjebol di bawah area trendline-nya. Nah, yang saya cukup kaget adalah kita tidak mendapatkan rebound sama sekali, oke, dan langsung jebol dengan percobaan pertama guys. Oke, jadi kita tidak ada mencoba untuk rebound dulu dari sini, baru mungkin percobaan kedua baru bisa jebol ya. Jadi percobaan pertama untuk breakdown dari trend ini langsung berhasil, dan kita sedang sekarang terkonsolidasi di bawah trend tersebut. Nah, jika kita melihat dolar indeks terus mengalami pelemahan seperti ini, maka tentunya ini adalah berita baik gitu untuk kripto dan juga stock market. Karena tentunya ketika US dollar itu melemah, maka biasanya ya kripto dan juga stock market bakalan menguat. Sebaliknya, jika US dollar index itu lagi menguat, maka biasanya kripto dan juga stock market itu cenderung melemah. Nah, jika kita memang akan terus melakukan pelemahan, area mana yang kira-kira selanjutnya akan dituju dan bisa jadi menjadi potensial support untuk US dollar index? Maka saya bisa argue ada beberapa area guys. Pertama adalah di area 100 dolar. Bukan 100 dolar ya, tapi 100 di sini. Kenapa di 100? Karena tentunya pertama 100 adalah angka psikologi atau psychological level. Yang kedua juga, kalau teman-teman perhatikan memang sebelumnya kita selalu mendapatkan kesulitan ketika kita menyentuh ke area 100 di sini. Oke, sebelumnya menjadi area resistance, di sini juga resistance, resistance, dan resistance. Oke, semua rejection yang tercipta di area ini semuanya cukup masif gitu guys. Jadi ini menunjukkan ini adalah sebuah key level dan juga psychological level. Jadi saya bisa expect kalau ternyata kita tidak pengen mendapatkan rebound dari tren di sini dan terus melakukan penurunan, maka kita bisa aja mendapatkan semacam rebound dari area 100 dolar. Oke. Atau area berikutnya kita juga bisa mungkin manfaatkan Fibonacci retracement untuk membantu.
yaitu di area Golden Pocket, guys. Jadi ini adalah sebuah area besar menurut saya. Karena di sini kita juga mendekati area Golden Pocket. Jadi antara 100 sampai 99 gitu ya, 99 sampai 100. Itu adalah area sweet spot menurut saya untuk kita melihat US dollar mungkin mengalami rebound. Jadi, ketika nanti kita melihat US dollar index menyentuh ke area ini, maka kita mungkin harus sedikit cautious, guys. Harus sedikit waspada ketika kita melihat ke market crypto dan juga saham. Karena bisa jadi ketika ini rebound, maka akan tercipta sell-off di market saham dan juga di cryptocurrency. Tetapi tentunya ini bukan satu-satunya senario yang bisa jadi terjadi. Nah, kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan ternyata kita langsung mendapatkan ada push yang cukup kuat ke atas, kemudian kita mendapatkan retest di sini, ini bisa jadi kita consider sebagai fake out dan kita bisa aja kembali mendapatkan rally dari sana. Oke, untuk kembali mungkin meretest ke sekitaran area 107 sebagai area resistance di sini. Jadi tergantung nanti pergerakan price actionnya seperti apa ya guys. Tapi untuk sementara gitu ya, dengan adanya pergerakan seperti ini di mana kita sudah jebol di bawah trendline dan juga konsolidasi, maka tentunya probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan meneruskan penurunan, oke? Mungkin menuju ke area 100 sampai 99. Jadi harusnya untuk short term masih terlihat cukup baik untuk kripto dan juga market stock market gitu ya. Jadi itu adalah untuk US dollar index. Nah, sedangkan untuk S&P 500-nya sendiri, jika teman-teman memperhatikan, kita sekarang juga kembali lagi nge-retest hampir lagi nge-retest area trendline-nya di sini. Setelah kalau teman-teman perhatikan di video saya beberapa hari yang lalu, saya sampaikan bahwa kita sedang meretest lagi area support, guys. Yang saya harapkan bisa bertahan dan kita kembali rebound. Karena kalau kita langsung jebol dari sini lagi, dan kemudian jebol dari trend di sini, maka chance-nya cukup besar menurut saya bahwa kita akan kembali revisit ke area low terakhir di area 3484 di sini. Tapi kita persis rebound dari sana. Oke, dan kemudian kita sekarang mendekati lagi area trendline. Nah, kalau pada akhirnya kita mampu jebol di atas trendline ini, sekali lagi ini adalah berita baik gitu guys. Tentunya breakout ini saya pengen lihat disertai dengan konsolidasi. Jika kita breakout kemudian langsung tiba-tiba masuk lagi seperti ini adalah kemungkinan hanya sebuah jebakan untuk long, dan kita akan kembali justru down. Oke, jadi paling baiknya adalah kalau kita mampu breakout, kemudian konsolidasi membentuk pattern, bullish continuation pattern. Nah, dari sana kita mungkin baru bisa expect akan ada pergerakan yang lebih sustain ke atas. Nah, berkaca dari hal tersebut, jika kita mampu jebol di atas, tentunya itu juga akan berdampak baik ke harga kripto, khususnya mungkin di Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sendiri guys, secara overall di week kali ini atau di minggu ini, kita juga kembali mendapatkan ada bullish candle yang cukup meyakinkan gitu ya. Dan jika kita mampu closing weekly candle di atas area 22.800 sampai 900, alias closing di atas 23.000, menurut saya itu adalah kembali sebuah indikasi yang baik gitu. Karena ini adalah sebuah level juga di weekly yang juga udah berhasil kita reclaim gitu ya. Saya pengen closingnya itu mannernya meyakinkan di atas area 23.000 kalau bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai hal tersebut terjadi, maka kita bisa expect, kalau saya ngelihatnya kemungkinan akan ada penguatan lagi untuk beberapa minggu berikutnya. Tapi bisa jadi kita akan awali dulu dengan konsolidasi, oke, mungkin untuk retrace dulu ke bawah sebelum pada akhirnya kita akan melakukan kenaikan tersebut. Nah, jika kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, saya udah sampaikan ke teman-teman semua kemarin bahwa saya expect harusnya dalam beberapa waktu mendatang kita akan mendapatkan koreksi yang lebih berarti, guys. Oke? Alias yang sedikit lebih dalam. Kalau teman-teman perhatikan koreksi yang kita lihat di sini itu sebenarnya tidak seberapa, guys. Saya expect harusnya akan ada sedikit koreksi yang lebih dalam kalau memang kita pengen melanjutkan kenaikan lebih jauh. Atau bukan lebih dalam tapi yang lebih lama gitu. Oke, kalaupun kita nggak pengen koreksi dalam, at least koreksinya agak lama. Artinya kita terkonsolidasi misalnya cukup lama di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita akan memutuskan untuk kembali naik. Nah, untuk sementara karena kita sudah berada di atas area yang kemarin kita highlight sebagai area resistance gitu ya, maka kita bisa consider sekarang kita sudah sedikit breakout di atas area tersebut. Tetapi breakoutnya itu tidak jauh, guys. Oke? Dan kita memang sudah mendapatkan beberapa indikasi pelemahan momentum bullish untuk short term. Kemarin kita melihat ada 4-hour chart bearish divergence. Lalu kita juga melihat ada 1-hour chart bearish divergence di sini. Oke. Dan sekarang kita sepertinya pengen kembali mencoba untuk nge-retest lagi area high di sini. Oke.
Untuk sekarang tentunya kita berpotensi loh guys membentuk double top di sini. Ya kan? Untuk neckline-nya sebenarnya di sini. Kalau teman-teman yang memang hobi banget high risk gitu ya, hobi banget high risk, mungkin bisa zoom in ke 15 minute chart gitu ya, dan mungkin mencari peluang untuk short lagi kalau misalnya memang pengen gitu. Saya memang selalu merekomendasikan kalian untuk tidak melawan arus guys, oke? Untuk jangan melawan arus kalau memang trennya lagi naik, lebih baik kita mencari peluang untuk long. Makanya saya selalu sampaikan ini hanya untuk teman-teman yang memang hobi high risk atau yang resikonya tinggi. Tapi kalau misalnya yang pengen resikonya rendah, ya pastikan kalian ikuti trennya. Ketika trennya lagi naik, ya at least dalam short term kita melihat trennya lagi naik. Ya kalau bisa teman-teman cari peluangnya adalah untuk long. Tapi kalau misalnya teman-teman long dari sini, saya rasa sedikit terlalu tinggi ya harganya menurut saya, dan juga setupnya menurut saya belum ada. Yang ada justru kita melihat ada potensial double top di sini yang bisa jadi merupakan peluang untuk short. Tapi kalau saya gitu ya, kalau saya memang pengen short lagi, saya rasa saya tidak akan short ketika kita jebol di bawah ini. Tapi saya pengen melihat ada sebuah sell off yang lebih signifikan gitu ya. Mungkin semacam ini. Oke, sell off-nya lebih signifikan. Kemudian disertai ada bear flag. Nah, jika ini yang kita dapatkan, maka ini akan saya kembali manfaatkan sebagai short setup. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya mungkin akan lebih memilih untuk stay out of the market dulu. Karena ya saya sudah melakukan akumulasi di spot guys. Baik di altcoin maupun di Bitcoin, saya sudah akumulasi di spot di harga-harga bawah di sini. Saya juga sudah lakukan dollar cost averaging. Jadi saya rasa saya tidak perlu mengambil resiko terlalu tinggi untuk terlalu aktif trading. Terlebih lagi ini lagi hari-hari Imlek ya. Otomatis saya mungkin nggak punya terlalu banyak waktu untuk memantau chart. Tetapi ya untuk teman-teman yang pengen terus trade gitu, itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan gitu. Kalau memang pengen short, kalau saya pribadi lebih amannya menurut saya kalau kita ada melihat bearish momentum yang lebih deras, kemudian disertai bearish flag, ini mungkin baru bisa teman-teman manfaatkan sebagai short setup. Tapi kalau kita masih berada di sekitaran area yang saya highlight di sini, oke, walaupun kita ada indikasi double top, saya mungkin tidak akan ambil trade tersebut karena kita mungkin masih bisa consider ini adalah sebagai area supportnya gitu guys. Kita sudah sempat break, nah kita sekarang lagi konsolidasi di sekitaran area di sini. Jadi ini mungkin tidak akan saya manfaatkan kecuali kalau kita sudah melihat ada indikasi yang cukup kuat bahwa bearish momentumnya ada. Oke, dengan cara yang tadi sell off-nya cukup kuat, bearish flag, baru ini adalah peluang bagi kita untuk masuk. Oke. Tapi untuk teman-teman yang long, saya rasa sekarang bukan saat yang bijak untuk kembali masuk gitu ya. Saya pribadi mungkin lebih prefer untuk menunggu dip berikutnya gitu ya, atau koreksi berikutnya yang kemungkinan akan akan sedikit lebih dalam daripada yang terjadi di sini. Baru dari sana saya mungkin akan memikirkan soal long setup, seperti mungkin yang kita bisa lihat di sini. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Ingat sekali lagi untuk teman-teman yang pengen dapatkan angpau, stay tune di Instagram saya, akun Instagram saya. Untuk teman-teman yang belum follow, boleh follow dulu gitu ya. Saya pasti akan langsung ACC dan kemudian nanti teman-teman komen dan juga like saja di foto yang nanti akan saya post. Dan saya akan pilih 1 atau 2 pemenang untuk dikasih angpau. Oke, terima kasih, see you in the next video. Bye-bye.